Hari ini boleh. Kenapa? Latihan hari ini mungkin tadi nggak semua pemain. Oh ya, ini hari latihan pertama kita pasca terakhir pertandingan kemarin. Tentunya hari ini adalah hari untuk latihan recovery training ya, terutama untuk pemain-pemain yang kemarin nggak main. Sementara pemain yang kemarin main dari pertama masih kita istirahatkan. Oke, Coach. Di seri 2 ini dari 4 laga, 2 kali kalah, sekali seri, sekali menang, dan kebobolan 6 gol. Apa yang terjadi pada Persija di seri kedua, Coach? Ya, di sepak bola saya pikir itu hal biasa ya, karena pertandingan itu adalah pertandingan yang kedua tim punya kemauan yang sama untuk memenangkan pertandingan. Jadi seri kedua ini memang hasilnya tidak memuaskan bagi kita, dan kita juga pelatih sadar itu, kita tahu, makanya kita fokus lagi untuk pertandingan terakhir kelima di seri kedua ini agar kita bisa mendapat poin penuh di pertandingan akhir di seri kedua ini. Mungkin ada catatan kok menuju seri ketiga gitu kan, dari semua partai yang sudah lewati. Ya, hasilnya tidak maksimal saya bilang. Ya, hasilnya memang nggak maksimal. Catatannya adalah kita akan pelatih kemarin memberikan masukan bahwa kita harus tetap berlatih, kita berada di jalur yang benarnya. Kekalahan kita itu dibuat oleh kesalahan-kesalahan kita sendiri. Itu yang harus kita benahi. Pemain juga harus tahu bahwa masuk ke lapangan mereka harus punya tanggung jawab penuh, tanggung jawab untuk bisa memberikan kontribusi yang besar kepada tim. Di seri kemarin ini saya pikir itu yang pemain agak kaget-kaget mau masuk ke lapangan itu, tidak seolah-olah masuk ke lapangan itu hanya untuk masuk aja tapi nggak memberikan satu perubahan dalam permainan. Itu yang jadi pertanyaan kita, jadi evaluasi kita ke depan. Sebenarnya ini kan Persija di musim ini banyak menurunkan pemain muda. Sebenarnya ini tidak dari pelatih atau yang pernah stok pemain yang mungkin tidak terlalu banyak ini. Ya memang kita punya banyak pemain yang punya potensial ya di akademi, dan tahun ini kebetulan masa pandemi, masa di mana klub susah ya, semua klub agak susah untuk mencari sponsor dan sebagainya, dan keberadaan pemain-pemain yang ada di akademi ini kita manfaatkan untuk bisa naik ke atas. Saya pikir semua pemain-pemain yang ada di atas sekarang, pemain akademi itu semua pilihan dari coach ya. Kalau dia nggak mau, mungkin mereka nggak akan dimasukkan ke daftar di tim utama, itu intinya. Jadi kita sudah tahu kondisi dan situasi tim, dan itu yang harus kita angkat kembali, bahwa pemain-pemain muda juga bisa sebenarnya memberikan kontribusi besar terhadap tim ini. Ya tinggal diberikan jam terbang, diberi kepercayaan yang lebih, sehingga untuk kedepannya kita akan lebih bagus lagi dalam bermain. Terus kalau melihat beberapa pertandingan banyak pemain muda yang mulai dimunculkan, puas ya Coach, dan catatannya seperti apa Coach? Ya saya puas. Pemain yang masih umur 16 sudah bisa main di senior, pemain yang masih di bawah 18 tahun, 19 tahun bisa buat gol kayak Nico. Ya itu suatu kesempatan yang kita berikan, dan mereka mengambil kesempatan itu dengan baik. Itu yang harus dimiliki oleh semua pemain-pemain muda yang ada di Persija. Coach, dalam putaran 2 transfer window, kemungkinan Persija akan tambah pemain di lini tengah gitu, kreator. Ya tentunya keinginan itu kita inginkan ya, kita mau. Tentunya semua berangkat dari apa yang diinginkan oleh head coach. Ya terus siapa yang akan keluar dan siapa yang akan masuk, itu akan coach akan perhitungkan. Ya Coach Angelo akan mempertimbangkan itu. Saya belum bisa bilang siapa yang akan masuk, posisi apa, karena itu hak prerogatif dari head coach. Tapi butuh Coach. Ya kalau bicara butuh lah. Ya kebutuhan itu kan bukan saya yang memutuskan, Coach Angelo nanti yang memutuskan. Oke, Coach, dari 4 pertandingan Andri Tani kebobolan 6 gol. Ya. Alasan kenapa tetap menjadikan Andri Tani kiper utama dibanding Adiksi? Ya saya nggak bisa jawab itu, karena itu hak prerogatif dari pelatih goalkeeper. Karena kita memberikan 100% kekuasaan itu kepada pelatih goalkeeper. Begitu juga Coach Angelo, semua untuk urusan kiper itu tanggung jawab dari pelatih kiper. Karena pelatih kiper yang nggak ada, jadi saya nggak bisa jawab. Oke, Coach, dari 4 pertandingan itu semua kebobolan loh Persija. Apa sih catatan di lini belakang tuh?
Ya tentunya tadi saya udah bilang kita harus memberikan pemain-pemain yang masuk itu harus memberikan kontribusi, harus selalu siap apapun yang terjadi di lapangan. Terus untuk pemain belakang juga harus komunikasinya juga harus ditingkatkan kembali. Saya pikir seperti itu. Coach, mungkin saya lebih mereview ke pemain muda Persija ya di Liga 1 ada Doni. Coach, kalau melihat catatan Doni sendiri seperti apa, Coach? Melihat ini pemain masih muda sekali dan bisa main tim utama gitu, Coach. Ya tentunya kita memberikan apresiasi juga kepada Doni yang berumur 16 tahun sudah bisa masuk ke dalam tim utama. Tapi bagaimanapun dia masih muda, dia masih butuh banyak jam terbang dalam pertandingan-pertandingan besar. Karena bagaimanapun mental bertanding seorang pemain itu akan menjadi baik kalau dia punya banyak jam terbang. Saya yakin ke depannya kalau dia punya banyak jam terbang, saya yakin dia akan menjadi pemain yang lebih baik lagi. Sebenarnya apa yang menjadi alasan sampai dia berani diturunkan itu dengan usia yang belia gitu dari pelatih sendiri? Ya, karena pelatih melihat dia punya potensi untuk maju, dia punya potensi untuk berkembang, dia punya kemampuan untuk bersaing dengan pemain-pemain yang ada di tim senior. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.